Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Korps Pubalik Pasundan Kabupaten Bandung Barat. Bersama kami Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di video kali ini masih membahas tentang peradaban India. Di tengah-tengah hidup tertutup dari peradaban dunia luar, pada tahun 327 sebelum Masehi, India mendapatkan serangan hebat dari Alexander the Great. Hanya saja belum sempat melakukan invasi secara total ke seluruh kawasan India. Alexander terpaksa menarik mundur pasukannya dikarenakan pasukannya merasa kelelahan dengan perang yang menghabiskan waktu kurang lebih 7 tahun. Seiring dengan ditarik mundur pasukan Alexander, muncul berita tentang kematiannya. Lalu muncullah Chandragupta dengan ambisi besarnya untuk menguasai wilayah India. Pada akhirnya Chandragupta dikenal sebagai pendiri dinasti Maurya. Ia menjalankan pemerintahannya dengan cara semena-mena. Banyak terjadi pembantaian terhadap para pemberontak yang berseberangan dengannya. Seiring berjalannya waktu, pribadi Chandragupta mengalami perubahan secara total di masa akhir hidupnya. Ia menganut ajaran Jainisme dengan berasaskan anti kekerasan terhadap semua makhluk hidup. Setelah berakhirnya pemerintahan Chandragupta, muncul Asoka, cucu dari Chandragupta, yang mampu membawa kerajaan ke puncak kejayaannya. Berbagai bidang kehidupan dapat dibangun dan ditingkatkan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Asoka sama seperti kakeknya, pada awal pemerintahannya terkenal kejam. Sebagai gambaran, ketika ia mampu menaklukkan kerajaan Kalingga di pantai timur India, korban tewas diperkirakan 100.000 jiwa dan yang tertawan 150.000 orang. Peristiwa banjir darah tersebut menjadi titik balik bagi kesadaran kemanusiaannya. Kemudian Asoka membuat maklumat terbuka berisi penyesalan dan kemuakannya atas malapetaka di Kalingga. Asoka sendiri pada akhirnya menganut ajaran Buddhisme yang menekankan ahimsa. Setelah sempat mengalami kemunduran akibat perebutan kerajaan kecil, secara bertahap India kembali besar ketika di bawah kendali Gupta. Pendiri dinasti Gupta adalah Chandragupta I yang berasal dari kasta kesatria yang menikahi Kumala Devi, seorang putri raja dari suku Lichavi dari utara India. Chandragupta I berbeda dengan Chandragupta pada masa dinasti Maurya. Ada dan tidaknya ketersambungan darah, para sejarawan meragukannya, seperti yang disampaikan oleh Lucille Skulberg dalam buku karyanya India yang bersejarah. Dinasti Gupta memiliki beberapa raja, hanya saja raja yang paling menonjol adalah Samudragupta dan Chandragupta II. Samudragupta berhasil menyatukan kerajaan di bawah dinasti Gupta. Dari prestasinya, Samudragupta mendapatkan gelar Sarvaraja Ceta atau penakluk semua raja, sedangkan Chandragupta II dijuluki Vikramaditya atau matahari kebenaran. Kebesaran dinasti Gupta surut ketika kematian Chandragupta II pada tahun 415 Masehi. Munduran dinasti Gupta didorong oleh dua faktor. Secara internal, para pewaris dinasti tidak memiliki kualitas yang sama dengan pendahulunya. Mereka cenderung lemah dalam kepemimpinan. Faktor eksternal, karena adanya serangan bertubi-tubi dari bangsa Hun Putih, yaitu sebuah bangsa cikal bakal sebagian bangsa Eropa. Ketika bangsa Hun Putih di bawah kepemimpinan Mihiragula dapat menaklukkan dinasti Gupta, dan dinasti Gupta pun benar-benar bertekuk lutut dan harus membayar upeti. Semenjak tahun 600 Masehi, dinasti Gupta hilang dari panggung sejarah India. Bagaimana keagamaan bangsa India,
sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tonton video selanjutnya di Wangsit Pasundan Menjemput Berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.